Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, rahimakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa menjadi tamu di rumahnya yang mulia. Pada pagi yang dikucurkan rahmatnya oleh Allah Azza wa Jal, berupa hujan yang Allah turunkan, yang mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan membasahi bumi, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari pagi ini, menjadi faktor yang paling utama, sebab yang paling utama di mana kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi hal yang bisa menghidupkan, faktor yang bisa membasahi hati kita dengan kebaikan, dibukakan pintu-pintu amal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala kebaikan-kebaikan kita. Ucapan salat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak lagi berguna harta, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang jauh dari kesyirikan kepada Allah, hati yang penuh dengan keimanan yang bersih kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka kepada kita pintu taufik, pintu rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa mengikuti baginda kita alaihi salatu wassalam. Kemudian tentunya tak lupa pula kita mendoakan kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah berjasa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka sebagaimana orang tua kita menyayangi kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosa mereka. Allah tinggikan derajat dan kedudukan di sisinya. Semoga yang masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing mereka di sisa usia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan umur mereka barokah, kehidupan mereka semakin baik dalam ketaatan kepadanya. Kepada para guru kita, para pendidik kita juga kita doakan agar mereka senantiasa Allah muliakan dan Allah berkahi anak dan keturunannya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah risalati fadlil Islam, masih dalam pembahasan bab yang ke-8, ya, bab ma jaa anna Allah ihtajaza taubata an sahibil bid'ah, bab yang datang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menghalangi taubat bagi pelaku bid'ah. Pada halaman yang ke-97
Halaman yang ke-97. Pagi ini kita membaca hadis yang kedua yang dibawakan oleh sahibul matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah kita membaca, mengambil ibrah dari hadis yang pertama ya pada halaman ke-97, dan sudah kita ambil pula penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan tentang bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua pada halaman yang ke-98 ya, di mana muallif kitab menukil ya perkataan wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub. Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub, dia berkata, qal kana indana rajulun yara ra'yan fataraka. Ada seseorang yang memiliki pemikiran, kemudian dia meninggalkan pemikiran itu. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Ibnu Waddah mengatakan, aku mendatangi Muhammad ibn Sirin. Fakultu, dan aku sampaikan kepadanya, asya'urta anna fulanan taraka ra'yah? Apakah engkau mengetahui atau merasakan bahwa si fulan sudah meninggalkan pendapatnya, sudah meninggalkan keyakinannya? Ya. Faqal, maka aku katakan kepadanya, Ibnu Sirin berkata kepadanya, qala unzur ila madza yatahawwal. Maka lihatlah bagaimana ya, seperti apa dia berubahnya. Perubahannya lihat. Ketika kita sudah menyebutkan bahwa dia sudah meninggalkan pendapatnya, maka lihat, kata beliau, ila madza yatahawwal. Seperti apa perubahannya? Inna akhirul hadithi asyaddu alaihim min awalih. Lihat, kata Nabi, sesungguhnya akhir hadis yang disebutkan Nabi SAW lebih berat dari yang pertama. Lihat, kata Nabi, yamruquna minal islam thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka melepaskan Islam dan tidak kembali kepadanya. Ini lihat, mereka melepaskan Islam dan kemudian tidak kembali kepadanya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan maksud daripada ya hadis yang dinukilkan oleh sahibul matan di dalam kitabnya ini. Qala hadza rajulun kana ala bid'atil khawarij fatarakah. Laki-laki yang diceritakan ini adalah seseorang ya berada di atas bid'ah khawarij. Bid'ah khawarij. Kemudian dia meninggalkan apa yang ia yakini. Fasurul ladzi ra'ahu wa fariha. Maka tentunya orang yang melihat ya ketika dia bertaubat, arti ketika dia berubah dari pemikiran lamanya ya, dengan pemikiran yang menyimpangnya, tentu orang yang melihatnya merasa gembira. Hari ini pun kita melihat jika ada orang yang menyimpang dari pemikiran, dari apa yang ia yakini, lalu dia tidak meyakini lagi apa yang ia yakini dahulu, tentu hal ini membuat kita gembira. Wa dhahaba li Muhammad ibn Sirin. Dia pergi mengadukan ya, melaporkan, menyampaikan perkara ini kepada Muhammad ibn Sirin. Siapa Muhammad ibn Sirin? Wa huwa min a'immatit tabi'in rahimallahu ta'ala. Dia termasuk imamnya para tabi'in ya, para ulama, imamnya para ulama dari golongan tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Itulah Muhammad ibn Sirin. Wa basyarahu anna fulanan tahawwala min ra'yi. Diberi kabar gembira Muhammad ibn Sirin bahwa si fulan telah berubah ya dari pemikiran lamanya, dari keyakinan lamanya. Fama surra ibnu Sirin bidzalik. Tapi ternyata Ibnu Sirin tidak seperti apa yang gembiranya orang yang menyampaikan itu. Kenapa? Bal qala lahu. Lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, yang seharusnya apa? Ya, ketika kita melihat seseorang berubah, meninggalkan pendapat keyakinan lamanya,
kita ucapkan alhamdulillah. Tapi lihatlah perkataan Ibnu Sirin yang disampaikan kepada orang yang menyampaikan berita, qala unzur ila madza yatahawwal. Lihat ya kepada apa perubahannya. Lihat ya. Li'annahu laisa bitarikin lil bid'ah illa sunnah. Kenapa hal itu disampaikan Ibnu Sirin? Karena dia tidak meninggalkan bid'ah, berpindah kepada sunnah. Kalau orang meninggalkan bid'ah, pindah kepada sunnah, ini baru kita ucapkan alhamdulillah. Karena berpindahnya bukan dari meninggalkan perkara bid'ah, lalu dia berpindah kepada sunnah. Walakin ila bid'atin thaniyah. Tapi dia berpindah dari bid'ah yang pertama kepada bid'ah yang kedua. Kepada perkara yang baru pertama, kepada perkara yang baru yang kedua. Nah, hadza min fiqhihi rahimahullahu taala, dan ini termasuk dari ya kefakihan atau kecerdasan pemahaman dari seorang ulama Muhammad ibn Sirin. Limadha? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi berkata, yamruquna minad din, mereka melepaskan agama ini, thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak kembali. Ya subhanallah. Fa Ibnu Sirin lam yatawaqqa minhu taubata minal bid'ah. Ibnu Sirin tidak memahami bahwa dia ini taubat dari bid'ahnya, ya, taubat dari bid'ahnya. Walakin tawaqqa minhu ay yakhruja min bid'atihi ila bid'ati syarrin minha, ila bid'atin syarra minha. Tetapi yang dipahami oleh Ibnu Sirin, dia berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lebih besar dari bid'ah yang pertama. Ini kalau orang memandangnya, alhamdulillah dia telah meninggalkan pendapat yang lamanya kepada pendapat yang baru. Tapi Ibnu Sirin memandang ini bukan hal yang menggembirakan, karena dia berpindah bukan dari meninggalkan bid'ah kepada sunnah, tapi berpindah dari bid'ah yang satu kepada bid'ah berikutnya. Inilah yang membuat dia tidak gembira, ya. Liqaulihi SAW, karena dia memahami pendapat atau hadis Nabi SAW, yamruquna minad dini thumma la ya'uduna ilaihi wa hadha huwal ghalibu alaihi. Inilah hukum umum yang berlaku bagi pelaku bid'ah. Orang-orang pelaku bid'ah, ya, berpindahnya bukan kepada as-sunnah. Dikhawatirkan berpindahnya bukan kepada as-sunnah yang diinginkan oleh Islam, yang diinginkan oleh Nabi SAW, tapi berpindahnya dari perkara bid'ah kepada bid'ah berikut. Ini yang dikhawatirkan, ya. Wa hadza musyahad fi khawarijil yaum. Dan ini terlihat kepada orang khawarij hari ini. Orang khawarij, ya, hari ini, lau tunziruhum lailan wa naharan, kalau engkau ingatkan mereka akidah mereka, keyakinan mereka, penyimpangan mereka siang dan malam. Wa tuhadziruhum wa tunziruhum ma tahawwalu an bid'atihim abadan. Kalaupun engkau lakukan, memberi nasihat, memberikan bimbingan, memberikan, ya, arahan-arahan sehingga dia bertaubat dari pemikiran menyimpangnya, itu mereka tidak akan berubah dari bid'ah sama sekali, kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti kan, ya, ini perkara yang mesti kita harus cerdas melihatnya. Hadza syai'un musyahad. Dan ini perkara yang bisa dilihat, bisa disaksikan hari ini. Kenapa ikhwafillah mereka tidak mau berubah? Kenapa mereka tidak mau berpindah dari bid'ah mereka, dari keyakinan batil mereka kepada sesuatu yang sahih, yang betul-betul menurut Islam? Seperti yang kita bahas pada pagi kemarin, li'annahum yarawna annahum ala haqq. Pertama, mereka memandang mereka ini berada di atas kebenaran. Orang kalau berada di atas kebenaran, diajak untuk, ya, bertaubat sulit. Yang kedua, mereka memandang ala sawab. Mereka juga memandang apa yang mereka lakukan itu betul, apa yang mereka kerjakan itu benar.
wa yuzayyin lahumus syaitanu hadza, ditambah syaitan berperan untuk memperindah keyakinan yang mereka punya. Ini perkaranya bukan perkara ya sesuatu yang ringan, tapi ketika mereka tertipu, mereka menyangka itu al-haq tapi batil. Mereka menyangka itu adalah petunjuk, tapi itu bukan petunjuk. Mereka kira itu adalah bagian dari agama, tapi itu bukan bagian dari agama. Tertipu mereka. Ya. Fala yarawna annahum illa ala haq. Sekali lagi mereka tidak melihat mereka itu melainkan berada di atas kebenaran. Fal insan, manusia, idza lam ya'tarif bil khata', kalau dia tidak mengaku salah, manusia sifatnya kalau tidak mengaku salah, tidak merasa bersalah, fa innahu yubtala bima wa ashad, maka dia akan diuji dengan sesuatu yang lebih berat. Enak kalau orang salah, merasa salah diingatkan. Oh ya, saya salah. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, itu sulit untuk diberikan ingatan, diberikan nasihat. Wa hadza sya'nul mubtadi'ah. Ini kondisi orang pelaku bid'ah. Kenapa kita sulit mengajak dia untuk meninggalkan bid'ahnya? Karena tadi mereka merasa benar. Sulit, Pak, kita ajak orang ketika dia merasa benar, kita katakan itu salah, itu sulit. Ya. Itu sulit. Karena dia merasa benar dan dia tertipu. Setan mengatakan, ya, memperindah apa yang mereka kerjakan itu. Wa hadza min fiqh al-Imam Muhammad ibn Sirin. Dan ini salah satu bentuk ya pemahaman ya kefakihan Muhammad Imam Nusirin rahimallahu taala, annahu la yatawaqqa anna al-khariji yatubu minal bid'ati, bahwa dia tidak menyangka bahwa orang khawarij ini keluar dari bid'ahnya, lakin tawaqqa minhu ay yadhhaba ila bid'atin ashad, tapi yang dia pahami, yang dibayangkan, dia meninggalkan bid'ah, berpindah kepada bid'ah berikut. Wal iyadu billah. Wazalika ya akhidan min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu disimpulkan dari perkataan Nabi SAW, yamrukuna minad din thumma la ya'uduna ilaihi, mereka meninggalkan agama kemudian mereka tidak ya kembali kepadanya. Far Rasulu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak bicara dengan hawa nafsunya, wala budda ay yaqa ma akhbara bi sallallahu alaihi wasallam, pasti yang disampaikannya benar, pasti yang disampaikan Nabi benar, karena Nabi berbicara bukan bicara dengan hawa nafsu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ketika orang pelaku bid'ah ya diingatkan dia sulit untuk bertaubat, itu hal yang sudah dimaklumi. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan kondisi orang bermaksiat karena kejahilan, dia akan mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu sesuatu yang penting untuk kita ketahui, ikhwah fillah, agar ketika antum mengajak, mengingatkan para pelaku bid'ah, para pecinta bid'ah, itu tidak heran nanti kalau sulit untuk diajak, karena memang mereka merasa benar apa yang mereka kerjakan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian pada pembahasan berikutnya, sahibul matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menukil sebuah perkataan dari Imam Ahmad ya rahimallahu taala pada halaman ke-99, wasu'ila Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal ditanya an makna dzalik, faqal, makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Maknanya yamruquna minad dini thumma la ya'uda ilai, maknanya apa? La yuwaffaqu lit-taubah, tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ini yang paling parah dalam hidup, tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Itu hal yang sangat menakutkan dalam agama kita, ikhwah fillah. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, su'ila an qauli sallallahu alaihi wasallam yamruquna minad din thumma la ya'uduna ilaihi, yakni la yuwaffaquna lit-taubah. Orang yang dimaksud itu adalah orang yang tidak diberi taufik di dalam bertaubat. Di dalam Islam, taubat adalah sebuah kenikmatan, pintu keselamatan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak diberikan kepadanya. Yang menakutkan bagi kita, ikhwafillah, adalah ketika ditutup pintu taubat bagi siapapun yang sudah melakukan kesalahan, atau terhalang baginya pintu taubat. Itu hal yang menakutkan seseorang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Allah membentangkan tangan di malam hari, ya, untuk menerima para pelaku taubat, para pelaku dosa di siang hari. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala yabsutu yaduhu bil-lail, ya, liyatuba musii'an nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari, membuka pintu taubat bagi pelaku-pelaku dosa di siang harinya. Ikhwafillah, ini nikmat. Allah tahu kita hamba yang salah, lalu kemudian kita bertaubat, kemudian mungkin jatuh lagi, bertaubat lagi, ini lebih baik. Bahkan Allah gembira kepada siapapun dari hambanya yang bertaubat. Dan kita orang yang berdosa. Tapi apabila pintu taubat itu dihalangi, tidak diberikan kepada kita, ini adalah kesengsaraan, waliyahillah. Dan hal ini ada pada orang-orang pelaku bid'ah, ya, sulit mereka untuk bertaubat. Bahkan dengan mengatakan perkataan-perkataan yang sungguh menggelikan kita terkadang, ya, akhirnya orang-orang mengingatkan untuk kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman as-salafil ummah. Hal itu kemudian, ya, diberikan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Tapi tak ada masalah. Mungkin ketika diingatkan, ketika disampaikan, maka kemudian banyak istilah-istilah yang muncul dari lisan mereka. Dan itu bagian daripada la yuwaffaq lit-taubah, bagian di mana tidak diberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Limada? Lianna taubata hiya ruju'. Taubat itu maknanya adalah kembali. Yuqalu taba idza raja'. Taba yatubu, ya, taba yatubu, taibun idza raja'a, apabila dia kembali. Taba au anab idza raja'a an khata'ihi, kembali, ya, rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Fahum la yatubun, mereka sungguh tidak mau kembali. Jadi kita, ikhwafillah, jangan sampai pintu taubat ditutup untuk kita, dan jangan sampai kita terhalangi untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Dan salah satu kesengsaraan bagi pelaku bid'ah, di mana pintu itu tidak diberikan Allah kepada mereka. Kenapa? Karena merasa benar, karena mereka berasa di atas al-haq, dan mereka merasa berpahala melakukan itu, dan bahkan mereka tak merasa bersalah sedikit pun dengan bid'ah-bid'ah yang ia lakukan. Ditambah setan yuzayyin, setan memperindah, ya, perbuatan-perbuatan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyadzubillah. Ya, hadhil khasarah, ya, kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata bagi seseorang apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa, ya, panduan yang benar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Poin ini sangat penting agar
Siapapun hari ini yang melakukan perkara bid'ah, yang masih ya suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka agar senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Kita doakan diri kita dan kita doakan teman-teman, saudara-saudara dan siapapun dari orang-orang kita kenal yang masih suka ya gendrung melakukan perkara-perkara bid'ah, agar dia sadar, agar dia mendapatkan hidayah dari Allah, taufik, agar dia bisa rujuk dan kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan sampai kita dan keturunan kita ya orang-orang yang kita cintai ya, jauh dari Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya sangat penting ya, perkaranya sangat urgent, di mana ketika ya dia berada dari dalam kesalahan-kesalahan itu, dia tidak merasa salah dan dia tidak merasa penting untuk kembali. Ini adalah musibah. Ini adalah musibah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasa benar dengan apa yang kita lakukan, ternyata itu salah pada sesungguhnya. Hakikatnya salah tapi kita merasa benar. Waliyatubillah. Dan betapa banyaknya orang seperti ini, terjerumus jatuh menjadi korban syaitan yang telah dihiasi ya amalan-amalan mereka oleh syaitan sehingga menjadi indah menurut pandangan mereka. Kita ingin beramal indah menurut pandangan Allah, betul menurut pandangan sunnah Nabi SAW ya, betul menurut pandangan Al-Quran, betul menurut ya panduan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nikmat hidayah ikhwafillah, nikmat yang sangat agung. Sekali lagi, nikmat ketika beramal di atas bingkai syariat yang sahih. Ini adalah kelezatan ya yang sangat luar biasa. Bahkan kita merasakan lebih lezat menjalankan syariat yang mulia ini daripada menikmati makanan-makanan yang lezat di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka teruslah belajar menuntut ilmu, karena dengan ilmu lah kita akan tahu mana hak dan mana batil, dan kita akan tahu mana jalan yang menyimpang, mana jalan yang lurus. Kita akan tahu mana yang busuk, mana yang haram, mana yang benar dan mana yang batil. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari, Allah senantiasa menyinari jalan kita dan memberikan ya kepada kita panduan dan taufik di dalam menapaki syariat yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara